pagi semuanya. Ketemu lagi bersama saya Rama di Ions Free Januari 2021. Ya, yang belum pernah join ke Ions Free, jadi di setiap bulan itu selalu ada promo-promo webinar gratis untuk kamu semua yang penasaran apa aja sih yang dipelajarin di Ions Culinary College. Salah satunya adalah kelas barista. Nah, di kelas barista ini kita nggak cuma belajar bikin kopi, tapi juga kita belajar sejarah kopi, pengolahan kopi, sampai ada kelas nanti untuk bisnis kopi. Jadi dari costing, standar, prosedur, sampai nanti furniture and fixture, itu kita ajarkan di sini. Nah, salah satu kelasnya atau salah satu materinya adalah making cappuccino. Hari ini secara cuma-cuma kalian bisa belajar secara online untuk cara membuat cappuccino yang baik dan benar. Gimana caranya? Sebelum itu, kalian cek dulu di Instagramnya Ions, ada di Ions Culinary College. Jadi, promonya apa aja? Kita ada barista kelas di program 1 bulan dan program 3 bulan. Sangat terjangkau buat teman-teman nih yang pengen bikin coffee shop, yang pengen usaha kopi, yang lagi ngetren saat ini, seenggaknya di sini kalian bisa belajar step by step bagaimana membuat, mengolah, dan menyajikan kopi yang baik dan benar. Ya, kembali ke kelas hari ini, kita akan membuat cappuccino. Apa itu cappuccino? Diambil dari bahasanya, cappuccino berasal dari bahasa Italia yang artinya dibusakan. Berarti kopi yang kita buat harus dibusakan. Nggak kayak dalgona ya, kopinya yang dibusakan, tapi di sini adalah diberikan busa yang berasal dari foam yang dibuat oleh susu. Jadi nanti akan ada parts-nya, kopi atau espressonya, susu yang hangat, lalu foam dari susu tersebut yang menciptakan efek creamy dan berbusa yang legit dan enak untuk cappuccino kalian nikmati. Ya, pertama-tama yang harus dibuat adalah espressonya. Espressonya, apa itu sih? Apa sih espresso itu? Kok saya nggak pernah tahu? Atau bahkan saya pesan espresso di coffee shop, dapatnya kecil banget. Betul. Espresso rata-rata penyajiannya 30 sampai 60 mili, tergantung single atau double. Nah, espresso itu berasal dari ekstraksi biji kopi yang kita proses, kita grinder, lalu kita temping melalui portafilter. Ya. Setelah itu kita proses dengan menggunakan mesin espresso ini, menggunakan air bertekanan tinggi hingga menghasilkan ekstraksi kopi yang sangat pekat, sangat gelap, sangat full body, tapi memiliki karakteristik yang bold, yang strong. Nah, espresso itu bisa dinikmati secara langsung atau bisa dijadikan minuman yang lain. Yang paling terkenal adalah cappuccino, latte, dan espresso macchiato. Perbedaannya apa? Nanti kita pelajarin. Tapi hari ini kita akan belajar membuat cappuccino yang baik dan benar. Oke, kita start dari membuat espressonya. Membuat espresso yang baik, seenggaknya aku kasih sekilas ya, membuat espresso yang baik. Espresso itu harus ada rasio. Rasio dari apa, Kak? Rasio dari biji kopi yang kita sudah giling, jumlah gramnya, dengan air nanti yang akan dihasilkan untuk menjadi espresso. Rata-rata secara resmi SCA, standarisasi espresso itu 1 gramnya menjadi 2 gram espresso, 1 gram biji kopi yang sudah digiling menjadi 2 gram espresso sampai 3 gram espresso. Ya, 1 gram menjadi 2 gram atau 3 gram sampai 3 gram espresso. Itu tergantung dari teman-teman menikmati bagaimana kopinya. Atau tergantung dari coffee shop-nya bagaimana menyajikan kopi mereka. Gitu. Kalau mau lebih dari itu atau kurang dari itu, it's your preference. Nggak masalah. Tapi tetap pasti akan ada ketidakseimbangan antara kopi yang kalian sajikan dan hasilnya.
Oke, sebelumnya kita dulu. Pertama, kita timbang dulu untuk berat dari portafilternya. Lalu kita tempatkan di sini. Bisa kita lihat, di sini baru sampai 15,7. Padahal resipi yang saya inginkan itu 17 gram. Bisa kita tambah lagi. 17,3 plus minus 1-2 gram tidak ada masalah. Tapi kalau sampai 3 gram itu perlu kita kurangi hingga menjadi 17 gram tepat. Oke, eksak 17 gram. Setelah itu, yang akan kita lakukan adalah proses tamping. Tamping itu apa sih? Ini kan kita bisa lihat, kalau kopinya masih berantakan, masih semrawut gitu, ya di tamping itu kita harus memeratakan seluruh hasil gilingan kopi. Pertama kita distribute atau kita ratakan. Setelah terlihat rata, kita press menggunakan temper. Pastikan seluruh sisi ini rata, tidak miring ke sana, tidak miring ke sana, ataupun condong ke arah manapun. Setelah rata, kita padatkan sedikit. Nah, berapa sih tahanan yang tepat? Itu akan sesuai dengan kalibrasi kalian nanti di mesin kopi. Ada yang full press, ada yang half press, ada yang cuma diratakan aja. Tergantung dari kalibrasi kalian. Selanjutnya, kita flash dulu, kita langsung ke mesin kopi. Setelah kita flash, kita pasang portafilter. Kita timbang gelasnya. Nah, setelah timbangan gelasnya dan waktunya kita set, kita pasang. Lalu kita brew atau time. Nah, kalau tadi saya ngomong 1:2 sampai 1:3 dan saya menggunakan 17 gram, berarti di 2 cup ini kalau kita pakai rasio 1:2 seharusnya ada 34 gram espresso. Dari mana menghitungnya? Nanti dari gramasi yang ada di mesin gramasi ini. Berarti kalau 2 ini 34 gram nanti oke. Ini udah jadi 17 gram. Itu yang dinamakan espresso. Itu yang dinamakan espresso. Jadi dia banget pekat, lalu juga sangat kental, rasanya akan strong sekali, sangat-sangat bold. Nah, di kondisi ini, kopi juga memiliki lapisan krema. Apa itu krema? Krema itu hasil ekstraksi kopi, lemak-lemak dan protein kopi yang ada di atasnya, hingga menciptakan lapisan golden brown. Nah, bisa dilihat benar-benar bold, benar-benar hitam, gelap. Nah, per masing-masing ini, yang tadi 2 single, lalu yang ini penyajiannya double. Jadi kalau kalian ke kafe, ke coffee shop, terus pesan espresso, tiba-tiba kok dapatnya cuma segini, ya karena emang espresso itu buat penikmat kopi yang benar-benar strong, kenceng, dan mereka suka
rasa-rasa yang karakter-karakter yang tidak ada di kopi lain seperti espresso. Misalnya dia punya rasa earthy, mereka punya rasa yang bahkan ada sweetnya loh. Bahkan ada rasa espresso itu yang keluar rasa berry-nya. Bener-bener fruity, seger, jadi macam-macam. Kalau kalian nggak kuat dengan pahit, saya tidak menyarankan pesan espresso di coffee shop. Tapi kalau kalian memang pengen nyobain kopi yang sebenarnya, boleh dicoba. Bold, pasti bitter, it's coffee. Ada fruity dari nanas, tipis. Setelah itu wanginya ada aroma karamel yang keluar. Cobain aja. Di Density, kalian bisa nyobain kopi-kopi yang kita pelajari di Ian's Culinary College. Jadi, di sini adalah coffee shop yang menggunakan konsep industrial di furniturnya, tapi juga memiliki kualitas kopi yang top of the above. Jadi, kalau kalian gabut, mau nongkrong di Density ini, tempat yang tepat karena kalem banget. Situasi dan kondisinya santai. Kopi-kopinya juga enak. Di sini juga kalian bisa pesan snack dan cemilan yang nah, kita udah bikin espressonya. Next, bikin apa? Yang mau kita pelajari selanjutnya ada apa ini? Ini adalah steam jug. Steam jug artinya tempat untuk steaming. Kita akan membuat susu untuk dibusakan. Seperti apa yang seharusnya cappuccino ada. Ya, dengan menggunakan steam bun, pertama tadi kita poach, kita keluarkan dulu kadar-kadar airnya, lalu kita steam. Proses steaming ini akan sangat cepat karena batasannya adalah suhu dari susu. Jadi saat suhu sudah mencapai 70-60 derajat Celcius, itu sudah cukup. 70 dan 80, maaf. Nah, kenapa tidak boleh sampai mendidih? Tidak boleh sampai benar-benar panas. Karena jika suhu terlalu panas, nanti akan menghasilkan rasa yang tidak manis. Kok manis? Ya, susu pada dasarnya memiliki kadar glukosa yang cukup tinggi. Jadi saat dia dipanaskan menggunakan steam, menggunakan uap air, di suhu yang tepat, susu itu akan mengeluarkan rasa yang manis. Kita coba. Kita lihat dulu. Kenapa sih kok namanya dibusakan? Karena nah, untuk cappuccino yang biasa, untuk cappuccino yang normal di sana, kadar busanya itu hingga sepertiga dari gelas. Karena gelasnya mengkerucut ya. Jadi dari sini sampai sini itu foam, milk foam. Setelah itu nanti dari sini sampai sini susu, di bawahnya espresso. Berapa? Maka dari itu banyak yang bilang, apa sih perbedaannya latte sama cappuccino sama macchiato? Kalau secara eksaknya tidak banyak karena setiap coffee shop punya standarisasi yang berbeda untuk cappuccino dan latte. Tapi garis besarnya adalah
Cappuccino itu terdiri dari sepertiga foam susu, sepertiga hot milk, dan sepertiga lagi espresso. Pada dasarnya seperti itu. Ya. Kalau latte, seperempat foam susu, setengah hot milk, dan seperempat lagi espresso. Maka dari itu latte lebih creamy. Dari bahasanya saja kita udah pakai cafe latte, cafe au lait, cafe kopi, latte susu. Jadi kopi susu. Jadi kadar susunya lebih banyak dari kopi, dari espresso dan juga dari foamnya. Jadi biasanya orang yang tidak terlalu kuat dengan alat di cappuccino. Biasanya saya sarankan untuk memilih latte. Kalau di latte rasanya lebih creamy, kopinya tidak terlalu strong, foamnya tidak terlalu banyak. Siapa tahu nanti nggak cocok kan sama foamnya yang terlalu berbusa seperti ini sampai bibir gelas. Nah, kalau udah kita set gini, cappuccino yang baik, foamnya akan set, dia tidak akan tumpah kalau kita beri goyangan dan getaran yang cukup kencang, karena foamnya dia tebel, udah kenceng. Ini salah satu sampel aja ya. Nanti habis ini kita bikin yang baik dan benar. Yang tadi nggak baik dan benar, Mbak, kita coba dulu. Nah, kita akan sesuaikan kita akan benar-benar melakukan step by step-nya dari awal sampai akhir bagaimana bikin cappuccino yang baik dan benar. Oke, set ready. Seperti yang tadi. Kita set dulu gramasinya. Nah. 18 gram. Ya, 17,1 gram. Udah oke. Rata. Lalu kita temping. Bersih bibirnya agar tidak nanti nyangkut di atas drip tray. Ini kita pakai 17 gram ya. Saya juga masih mau pakai rasio 1:2. Berarti di satu sisi nanti akan ada 17 gram dan di sisi yang lain 17 gram. Nah, kita bisa pastikan kalau flow kanan kiri itu balance. Dan dia membentuk, kalau di istilah barista, itu mouse tail. Jadi bentuknya lengkungnya ke dalam, seperti ekor tikus. Oke, 17 gram, 18 gram di 26 detik. Nah, untuk cappuccino, itu biasa kita menggunakan double shot. Kenapa? Karena dibutuhkan sepertiga dari jenis cupnya. Loh, kok segitu mas sepertiganya? Iya, karena standar di sini kita cupnya segini. Nanti kalau di coffee shop lain pasti akan berbeda. Karena rasio dan resep itu berbeda. Rasio itu perbandingan. Jadi berapa banding berapa dari ingredients yang ada. Tapi kalau resep itu sudah dipastikan milinya. Kalian harus pakai berapa mili, kalian harus pakai berapa gram, kalian harus pakai jumlah tertentu. Nah, kalau rasio itu bisa dikembangkan. Karena kalau kita ngomongin rasio, setiap outlet, setiap coffee shop, setiap
restoran-restoran itu punya standar yang berbeda di gelas mereka. Misalnya, mereka mau pakai cup segini. Kalau saya ini pakai 30 mili espresso sudah cukup. Tapi saat coffee shop mereka, bayangkan, pakai cup ini, saya bilang cappuccino mereka pakai 30 mili, pasti jadinya latte. Karena rasa kopinya kurang strong. Nah, diferensiasi itu yang kenapa banyak sekali minuman yang menggunakannya rasio. Bukan menggunakan resep dan gramasi. Kita steam susunya. Kalau kalian mau caranya tim gimana, cara bikin espresso gimana, langsung aja ke Instagramnya @ionsculinary college buat tahu gimana cara belajar cara menjadi barista di Ions Culinary College. Nah, boleh dilihat di sini masih ada sedikit bubble-bubble yang cukup besar, jadi nggak terlalu halus. Nah, caranya untuk menghilangkan bubble ini adalah kita dorong bubble-nya ke sisi luar. Lalu kita kenok di permukaan yang keras. Nggak terlalu banyak sih, tadi saya mau coba bikin banyak tapi ternyata. Nah, nanti yang terjadi setelah bubble-nya itu hilang, foam-nya akan shiny, akan terlihat seperti white paint atau cat putih. Nah ini foam yang cukup baik, jadi terlihat mengkilap, dia memantulkan cahaya. Nah, kelihatan kan seperti cat putih yang terpantul oleh cahaya. Ini enak banget ini pasti. Setelah itu, harus latte art. Iya dan tidak. Kenapa iya dan tidak? Karena kalau bisa dibilang latte art itu adalah salah satu teknik garnishing. Gimana? Garnishing itu adalah untuk memanjakan mata. Jadi apa yang ada di cup kalian, kalau kalian bisa membuat cantik, istimewa, mewah, terlihat gorgeous ataupun beautiful, tapi kembali, kalau ke taste-nya dia tidak sesuai, maka dia tidak akan menjadi cappuccino yang baik dan benar. Ini bisa dilihat. Di pinggir-pinggir sini terdapat kilau shining yang berasal dari susu, mohon maaf. Susu yang difoamkan. Nah, saat kilau ini terjadi, itu bisa memastikan bahwa foamnya itu tidak pecah, tidak terlalu bubbling, dan terjadi microfoam yang baik di sini karena ini untuk memantulkan cahaya. Kalau kita coba lihat, susunya aja. Itu yang benar, itu dia di atasnya akan terjadi foam yang bahkan sulit untuk jatuh. Nah, dia baru jatuh. Dan foam ini memiliki karakter rasa yang sudah cukup manis. Dia sudah manis dari rasa aslinya. Dan kalau kalian penasaran foam yang baik di cappuccino itu seperti apa, gak ada yang nahan.
Hanya foamnya sendiri yang menahan seluruh bagian dari gelas tersebut. Foamnya kental, padat, bisa bertahan lama. Kalau lebih dari 10 detik foam itu menahan teaspoon, berarti foamnya itu terkonstruksi dengan baik dari sistem steaming, kualitas susu, dan juga cara pouring. Wah, masih belum turun. Apa sih yang membedakan cappuccino dengan latte seperti tadi sudah saya jelaskan. Setelah ini saya akan buat latte. Jadi akan menggunakan 2 cup. Knockbox, salah satu alat yang harus ada di coffee shop yang memiliki mesin espresso. Knockbox itu apa? Knock, mukul, ketuk. Box itu kotak, nggak kotak ya bentuknya misalnya. Ya, untuk wadah dari pot atau kopi yang sudah dipadatkan tadi dan sudah diekstraksi. Nah, terus kopinya itu masih bisa digunakan nggak? Bisa. Buat kopi lagi? Enggak. Kenapa enggak? Jadi kopi yang sudah terekstraksi pasti, apalagi menggunakan mesin espresso ya, pasti mengeluarkan seluruh sari-sarinya secara benar, secara maksimal, secara maksimal. Dia sudah dipres dengan air bertekanan tinggi, dengan suhu tinggi, hingga mengeluarkan semua ekstrak, semua kandungan yang ada di dalam kopi tersebut. Nah, terus tadi katanya bisa digunakan. Digunakan buat apa? Banyak. Salah satunya pupuk. Jadi, kopi pot ini bisa digunakan lagi, karena masih ada unsur hara, unsur organik di kopinya, bisa digunakan untuk pupuk. Yang kedua, ini bisa digunakan buat kecantikan loh, buat kalian yang penasaran. Nah, unsur-unsur organik yang masih ada di kopi, salah satunya kafein, dan sedikit tanin, itu bisa digunakan untuk meregenerasi dan memberikan nutrisi pada kulit. Caranya bagaimana? Coffee pot ini cuci bersih, setelah itu disaring, masukkan ke alat krim lulur kalian, lalu kalian gunakan untuk mengoles tubuh. Itu nanti bisa mengencangkan kulit. Jadi hitam dong? Enggak. Yang menutrisi nanti kandungan dalam kopinya, bukan warnanya. Ya. Selanjutnya kita lanjutkan untuk membuat latte. Caranya, tadi kita balancekan dulu. 0. Rasionya berapa, Kak? Sama. Untuk rasio espressonya tetap sama. Rasio itu didapat dari mana sih? Bentar ya. Kita selesaikan dulu. Rasio itu dapat dari mana sih? Kok dapat rasio segitu di sini, kok di sana rasionya beda, di sini rasionya beda. Rasio itu berawal dari kalibrasi. Kalibrasi itu apa? Mensinkronkan grinder, mesin kopi, dan cup kalian sesuai dengan standar kalian untuk mengeluarkan ekstraksi yang maksimal dari biji kopi yang ada untuk kalian. Nah, setelah dikalibrasi, biasanya satu jenis biji kopi itu dicoba di berbagai macam spektrum rasio. Jadi, pertama dicoba 1:2 dengan timing 20 detik, 1:2 dengan timing 25 detik, dan 1:2 dengan timing 30 detik. Lalu ditingkatkan lagi spektrumnya di 1:2,2 atau langsung 2,5. Nanti timingnya dibedakan. Mana yang paling cocok dengan karakter coffee shop kalian? Paling balance, paling fleksibel. Kenapa fleksibel? Karena espresso itu adalah base atau basic dari berbagai macam minuman kopi.
Seperti tadi cappuccino, latte, macchiato, bahkan frappe, lalu romano, conhielo, con panna, coffee verkert, banyak sekali yang base-nya itu adalah espresso. Nah, maka dari itu setiap coffee shop harus memiliki rasio mereka masing-masing, enggak hanya untuk berbeda dengan coffee shop lain, tapi juga menyesuaikan karakter dari coffee shop mereka. Kita flash. Nah, ini langsung kita brew, timing di on. Sini kita bisa lihat cukup dripping, tapi setelah itu akan lancar. Ya, ini mouse tail-nya mulai terbentuk. Pastikan laju airnya balance dari kanan ke kiri. Setelah nanti sampai di, biasanya saya 1 atau 2 gram sebelumnya, karena saya ngejar 17, saya di 17,5. Nah, untuk latte, ini cukup sekitar 1/4 dari kopi tersebut, atau bisa disesuaikan dengan taste kalian. Nah, kalau latte bisa pakai single, nggak masalah. Tapi di sini saya mau langsung. Jadi steamernya saya pakai double size. Teknik frotting atau membuat foam dari susu yang baik dan benar gimana? Penasaran? Pengen tahu? Langsung aja samperin Ions Culinary College. Kalian bakal nemu berbagai macam kelas yang cocok dengan kebutuhan kalian. Misalnya kalian cuma pengen manual brew, pengen bikin coffee shop simple, manual brew. Di sini ada kelasnya. Pengen bikin coffee shop yang ekstravagan, mau pakai mesin kopi yang high end dan lain-lain. Di sini ada. Mau kebutuhan belajar kopi kalian apa aja. Di sini kita sediakan sampai nanti ada costing kelasnya. Bagaimana membuat cost untuk menu-menu kopi yang baik dan benar. Nah, seperti yang saya sampaikan tadi, untuk cafe latte, itu dia kopinya sedikit. Susunya juga, foamnya sedikit, tapi susunya yang banyak. Jadi bisa dilihat di sini, foamnya tipis sekali. Bisa benar-benar cuma 1/4 segini tadi foamnya. Nanti dia turun, susunya turun, foamnya naik. Tadi espressonya sedikit. Nah, jadi setengah dari part dari latte ini itu adalah susu panas. Jadi rasanya lebih creamy, lebih soft, lebih santai. Kalau kalian tidak terlalu kuat dengan rasa kopi yang strong, saya sarankan untuk pesen latte aja di coffee shop. Tipis. Ada itu saya nggak bisa overflow. Karena apa? Foamnya tipis. Saat overflow nanti yang keluar susunya. Nggak kayak cappuccino. Kalau cappuccino itu bisa di overflow kan. Tapi kalau latte nggak bisa.
apa aja sih yang dipelajari di sini? Bikin cappuccino, bikin latte, bikin espresso. Tapi di sini juga diajarkan bagaimana flow open dan close di coffee shop. Karena Yons Culinary College sendiri sudah memiliki coffee shop sendiri, yaitu Density Cafe. Jadi, setelah kalian belajar cara sejarah, pengetahuan tentang kopi, utensils, dan cara membuat kopi baik itu manual, espresso, ataupun nanti membuat resep-resep seperti cappuccino, latte, dan lain-lain, itu langsung bisa dipraktekkan, langsung bisa dipraktekkan di coffee shop ini. Bahkan nanti ada kelas, kalian yang handle tamunya. Mau itu pakai kelas yang 8 bulan, yang 8 pertemuan, ataupun 24 pertemuan, nanti ada bagaimana menghandle tamu, bagaimana membuat kopi. Nah, itu disesuaikan banget sama kebutuhan kalian. Jadi nanti ada kelas seperti ini. Ini seharusnya frotting susu saja itu bisa ngambil 3 pertemuan, 2 sampai 3 pertemuan. Tapi di sini kalian pelajari gratis di Ions Free Januari 2021. Gimana? Kurang asik apa coba belajar di Ion? Nah, saya ini kalau suka yang creamy, kita coba. Ada beberapa coffee shop yang suka kopi mereka lebih menonjol, lebih bitter, tapi ada coffee shop yang lebih suka kopi mereka, resipi mereka itu terasa lebih creamy. Nah, sebaiknya gimana? Kalau kalian mau bikin kopi, nggak bisa sama sekali disamakan. Tapi kalau kalian pengen punya coffee shop, pengen punya usaha, atau pengen bikin kopi, kalian harus punya prinsip. Jadi nggak bisa hari ini kita kopinya creamy ya, nah besok kopinya harus bitter, harus strong, nggak bisa. Kalian harus punya standarisasi yang baik dan benar untuk coffee shop, supaya kalian punya karakter di halayak umum, di mata tamu kalian, di publik. Kalian punya karakter, oh kalau pengen coffee shop yang bitter, yang strong kopinya, yang bold rasanya, yang benar-benar wake me up, yang benar-benar bikin bangun gitu, oh coffee shop sana, ke coffee shop itu. Atau oh aku pengen nyantai coffee shop, nyari yang creamy di mana ya, oh coffee shop itu kopinya creamy. Nah kalau ini di preference saya ataupun yang diajarkan di sini, kita ajarkan semuanya. Jadi balancing mana yang bitter dan creamy. Tapi nanti saat di sensory class, ya kita nih ada sensory class nih. Kita di sini nggak cuma bikinnya, tapi bagaimana kalian itu bisa tahu testing notes dari tiap-tiap biji kopi yang akan kalian jual, ataupun yang akan kalian nikmati, ataupun yang akan kalian rasakan. Di sini, kalian akan nggak cuma bikin manual, tapi juga akan melakukan sensori di berbagai macam biji kopi nasional ataupun internasional. Ini ada kopi dari Ethiopia. Ini ada kopi dari Bali. Ini Enrekang Sulawesi. Dan ini Sunda Arum Manis. Nah, kalau kalian mau bikin kopi yang creamy ataupun bitter, kalian harus tahu apa itu sensori. Jadi cara kalian membalancing note dan taste dari kopi tersebut. Kalau kalian, aku mau bikin creamy. Nah, nanti kalian harus tahu, oh kopi yang karakternya creamy itu kopi A dengan proses seperti ini. Proses itu apa sih? Nah, karena langsung aja searching di Ions Culinary buat kalian yang pengen belajar banget soal kopi, yang pengen bikin usaha kopi. Coba main ke Ion atau searching di Instagramnya Ion, daftarnya gimana, berapa biayanya, langsung aja ke sana. Nah, saat kalian udah tahu sensori, nanti kalian bisa balancing. Oh, kopi yang creamy itu kopi yang karakternya seperti ini. Nah, kalian bisa bikin resepi kalian, bisa bikin SOP kalian,
bisa bikin standar kalian sendiri yang sesuai dengan keinginan kalian di coffee shop kalian. Ini creamy banget. Kalau ketemu susu dari espresso base kita, itu punya karakter yang nutty, jadi kayak ada aroma kacang panggang yang enak gitu. Ada sedikit hint vanilla setelah masuk. Beberapa coffee shop punya hint coklat yang kencang daripada kacangnya. Biasanya dua satu yang disukai di latte ataupun cappuccino, yaitu coklat hint dan vanilla hint. Karena itu rasa yang sangat awam. Beberapa punya bahkan berry hint ataupun citrusy hint di cappuccino-nya, tapi justru untuk orang yang tahu kopi, yang tidak awam, yang memang suka, itu adalah suatu hal yang enak, ya excellence. Jadi dia bisa mengeluarkan hint citrus ataupun buah di cappuccino ataupun latte-nya. Tapi untuk orang awam itu akan terasa sedikit difference dari coffee shop lain, karena kok di cappuccino ada rasa lemon, rasa lime ataupun strawberry. Nah, itu yang sulit untuk diterima oleh orang awam. Ya, tadi sudah cappuccino, latte. Setelah ini kita akan coba buat macchiato bareng sama piccolo latte. Apa itu macchiato? Apa itu piccolo latte? Nah, macchiato kalau dari bahasanya cukup lucu sih. Macchiato kalau dari bahasa Italianya dijelaskan bahwa dia yang dinodai. Bukan secara dinodai yang buruk ya, tapi macchiato itu dinodai oleh busa susu. Jadi untuk beberapa orang yang suka espressonya di toppingnya itu busa aja. Bukan ada susu cairnya, hot milknya bukan, tapi hanya foamnya saja untuk memudahkan opening dalam meminum kopi. Nah, macchiato ini yang paling tepat. Jadi kalian suka espresso nih, tapi kalau kena espresso awalnya langsung kecut banget atau langsung pahit banget itu, mungkin macchiato cocok, tapi kalian masih suka kopi yang bold. Nah, kalau piccolo latte, pada dasarnya latte yang diperkecil. Jadi, seperti macchiato, tapi ada kadar susu hot milk-nya. Di sini, saya akan menggunakan rasio yang berbeda. Karena pada dasarnya, kalau kita pakai rasio dan gramasi yang cukup tinggi, itu akan mengeluarkan karakter kopi yang lebih bold. Nah, kalau rasionya kita lebarkan, nanti karakter kopinya lebih clean, lebih easy to consume. Saya mau pakai 16 gram di sini. Dengan perbandingan 1 dengan rasio 1:2,5. Oke. Atau banding 2,5, berarti dari 16 gram itu akan jadi 32 tambah 8 sekitar 40 mili per dua-duanya, maksimal produksinya. Hasilnya nanti 40 mili. Tapi kalau pakai dual kayak gini, berarti satunya 40 dibagi 2, 20 gram, mohon maaf.
20 gram per cupnya. Oke, kita buka. Oke, cakep. Kita stop di 18. Nah, sudah jadi 2 espresso yang cantik, bold, tebel. Setelah itu kita steam lagi. Kita froth lagi susunya dan prosesnya frothing. Pastikan air yang di dalam steam sini sudah tidak ada, karena nanti akan menambah jumlah volume. Kalau dalam proses ini, frothing ini ada namanya vortex, ada namanya air injection, ada namanya jelas, temperatur controlling. Nah, itu bisa kalian pelajari kalau kalian ambil kelas di culinary. Nah, ini bisa kita lihat nilai foam yang tidak terlalu baik. Di sini ada bubble dan lain-lain. Gimana cara ngatasinya? Nah, harusnya ini tadi yang kayak begini. Lalu kita kenok. Ya. Hilang bubble-nya seperti yang tadi. Jadi white paint like milk. Glowing, shining. Nah, pertama kita akan buat macchiato. Jadi, karena dia, udah, jadi ada pertanyaan nih. Basic yang harus dilakukan barista awam apa ya, Kak? Yang jelas adalah belajar. Belajarnya apa? Kalau saya lebih concern ke bagaimana kita tahu cara menghargai kopi. Gimana caranya? Harus dipelajari adalah sejarah kopi. Bagaimana kopi pertama ditemukan, bagaimana orang pertama mengenal kopi. Kalau udah tahu itu, terus kita harus belajar bagaimana cara pengolahan kopi. Bukan pengolahan kopi menjadi minuman, tapi pengolahan kopi dari biji sampai datang ke tempat kita sebagai coffee bean. Prosesnya. Nah, kalau kalian pelajari ini, bagaimana kalian tahu prosesnya, sejarahnya, dan lain-lain, kalian akan menghargai kopi lebih tinggi, menghargai kopi lebih sebagai bukan hanya barang, tapi juga komoditi yang menyangkut harkat hidup, lalu menyangkut pemasukan ataupun kehidupan orang banyak. Nah, setelah itu, kalau itu sudah terjadi, kalian akan harus ke langkah selanjutnya, yaitu belajar diferensiasi. Nanti kalau udah jadi barista awam, yang nggak boleh kalian lakukan, yang mungkin saya lakukan dulu justru adalah merasa bahwa satu standar itu benar. Enggak. Tidak ada standar kopi yang salah. Hanya berbeda di tiap-tiap coffee shop ataupun preference orang. Kalian tidak bisa mengejat sesuatu hal dari kopi itu, oh ini kopinya nggak enak. Tidak ada kopi yang tidak enak.
Hanya bagaimana mereka memprosesnya dan bagaimana mereka ingin diproses. Itu aja. Itu dulu aja. Kalau kalian sudah bisa belajar sejarah, knowledge coffee, sama menghargai bahwa tidak ada satu standar yang benar di kopi, baru kalian lanjut ke tahap berikutnya. Itu basic barista yang harus pelajari. Ini adalah macchiato. Jadi dia cuma espresso yang dikasih busa susu. Busa susu dari mana? Seperti yang tadi kita lihat. Busa susu itu dari foam yang sudah dibuat. Lalu kita cuma ambil atasnya, kita drop. Berapa jumlah dropnya? Kembali ke standar masing-masing coffee shop ataupun person. Nah, kalau piccolo, karena namanya latte, kecil, latte yang kecil, piccolo latte yang smooth. Nah, ini piccolo latte, ini macchiato. Mungkin ada beberapa coffee shop yang menyampaikan standar macchiato itu berbeda. Ada yang mengatakan standar macchiato itu seperti ini, tapi yang jelas kalau kita ambil dari dasarnya Itali kuno sana, macchiato artinya seperti ini. Ini espresso macchiato, ini piccolo latte. Pengembangan espresso mini seperti ini tuh banyak banget. Ada espresso macchiato, ada espresso con hielo, itu yang dikasih es batu 2 cube, itu jadi con hielo. Ada espresso romano, itu espresso yang diberi jus lemon, fresh lemon, bukan cuma lemon ekstrak ataupun apa, dia fresh lemon terus di samping sini dikasih lemonnya. Jadi mau langsung dipereskan atau dikasih sini biar diperes tamunya sendiri juga bisa. Ada espresso con panna di mana itu dikasih whipped cream. Jadi banyak banget. Espresso aja tuh banyak banget. Yang belum dikasih susu, belum dikasih coklat jadi mochaccino, cafe mocha sih lebih tepat cafe mocha. Ini banyak banget. Jadi penting banget buat kalian belajar espresso. Buat belajar espresso dan belajar sensori. Kalau udah belajar espresso dan sensori, nanti kalian bisa tahu, oh, kopi ini cocoknya dengan ini, kopi ini cocoknya dengan ini. Gimana belajarnya? Langsung aja cek Instagramnya Ions Culinary College. Langsung tanya-tanya, DM ke sana boleh, nomor kontak personnya juga ada. Jadi, kalau kalian minat, langsung kontak aja. Nanti kalian bisa akan menemukan berbagai macam kelas yang cocok dan sesuai dengan kebutuhan kalian. Nanti ambil kelasnya, nanti di sini kalian akan belajar banyak banget soal kopi. Nggak cuma kopi ya, di Ions Culinary College juga menyediakan berbagai macam kelas kuliner. Namanya aja Culinary College. Jadi ada mulai dari kelas Western, kelas pastry, ataupun kelas Indonesia, tradisional. Banyak banget sesuai dengan kebutuhan kalian. Jadi nggak cuma pengen bikin coffee shop, pengen bikin restoran, pengen bikin warung, atau pengen bekerja ke tahap kuliner yang lebih expert, Ions Culinary College jawabannya. Nah. Sorry. Oke. Ada pertanyaan mungkin dari teman-teman yang mau tanya-tanya soal, bikin coffee shop, enaknya gimana, bikin yang perlu dipelajarin tadi apa, bener banget, basicnya apa. Dari, Oke. Mungkin next time, kalau ada pertanyaan bisa langsung aja kontak ke Ions atau main-main ke sini ke Density Cafe. Tempatnya cozy banget. Kita nggak ngomongin coffee shop yang grande yang benar-benar luas, tapi di sini benar-benar cozy. Di masing-masing meja sudah ada koneksi untuk listrik, tempatnya nyaman, gampang diakses. Jadi nggak ada alasan buat nggak kesini. Harganya juga murah-murah. Kita banyak promo di sini. Ini ada promo 30.000 udah dapat kopi. Standarnya juga kita sudah pakai standar protokol kesehatan yang baik dan benar. Disaranin juga kalau ke sini bawa cup kalian. Kalau kalian punya tumbler ataupun cup, boleh dibawa. Biar kita mengurangi untuk bumi, mengurangi waste ataupun sampah yang untuk di bumi. Jadi kalau bawa cup kalian akan ada promo sendiri. Ya, terima kasih yang udah join semuanya. Sampai di sini. Tunggu untuk
program-program IONS Culinary College yang lain ataupun dari IONS, kita bakal ada banyak kelas webinar-webinar free untuk kalian. Sampai jumpa di pertemuan berikutnya. Sampai nanti. tentang banyak hal.